Halo, yes, Dewi kembali lagi. Pengen ngebahas seputar wangian. Sorry banget kalau suara gue agak nyangkut-nyangkut, oke? Well, anyway, gue pengen ngebahas wangian yang lagi viral banget dengan harga 30 ribuan. Ini dia sudah katanya wanginya itu viral karena katanya wanginya kayak cewek-cewek SCBD. Mungkin mereka memang pakai produk ini, oke? Jadi gue pengen share. Ini adalah first impression gue tentang parfum yang lagi rame banget dibahas. 4 varian dari Salsa. Oke, buat lo yang penasaran langsung aja cus. Jadi sebenarnya gue itu udah dipinjemin, oke, ini adalah sponsored by temen gue yang namanya Bar. Dia udah minjemin gue untuk dia udah cobain, tapi kemarenan di Beauty Fest Asia 2023 Beauty Fest, oke, itu ternyata ada boothnya Salsa dan gue sempet ini kok lucu ya, lah kan lu gue pinjemin, lu belum buka ya? Belum, gue belum sempet videoan. Nah inilah dia videonya, gue unboxing, gue coba parfum atau wangian dari Salsa. Selain itu juga mereka punya produk-produk yang lucu-lucu, jadi gue juga ngebeli beberapa. Ini gue beli not sponsorednya by temen gue untuk yang wangian. Beberapa produk dari Salsa yang menurut gue lucu gemoy gitu. Oke, ini nanti ntar aja di belakang. Pertama-tama cus, ayo kita omongin dulu tentang wangiannya. Ada 4 varian di sini. Jadi waktu di Beauty Fest Asia-nya itu cuman ada 3 varian, yang satunya udah sold out segitunya ya. Tapi gue nggak tahu waktu itu yang sold out yang mana. Terus kalau lu udah pernah cobain, share aja di kolom komen yang menurut lo yang lo suka dan kenapa lo suka, maybe gitu ya. Dan emang seru sih kayaknya gitu. Ini ada 4 varian. Oke, yang pertama itu ada Spring Sakura. Ini gue belum pernah ngekepoin at all notes ya dan sebagainya. Ini bener-bener blind sniffing dan first impression unboxing gitu ya. Terus habis itu ini adalah Dandelion, yang kuning Dandelion, and then ada yang namanya, yang pink lagi, Sweet Magnolia. Ini Eau de Parfum 60 ml. Gila, Bo, 60 ml 30 ribuan. 30 ribuannya itu berapa? It depends on lo belanjanya di mana. Di e-commerce mana, di media sosial mana. Kalau di Tok Shop itu mungkin ya ada promosi yang berbeda dengan toko oranye dan toko hijau dan toko biru dan toko sebagainya. So lo kepoin sendiri aja. Ini yang terakhir North Peony. Oke, jadi dia tuh udah kayak ini ya, Bo, udah kayak yang mehong-mehong gitu. Jadi dia udah mengusung tema satu note yang pengen di-emphasize. Ada North Peony, Dandelion, Sweet Magnolia, dan Sakura. Oke, kita buka dari mana dulu ya? Dari Sweet Sakura dulu deh. Packagingnya juga lucu-lucu dengan udah detailnya tuh udah dibikin glossy, terus emboss gitu ya. Lucu sih tuh, lucu ya. Nggak kelihatan segitu mursidah ya, dan udah ada catok halalnya. Ini kalau nggak salah pas lagi gue di BFA kemarin, asalnya tuh dari Jawa Timur, Surabaya gitu. Ayo kita cek. Di belakangnya tuh ada penjelasan inspirasinya. Kalau yang ini inspirasinya dari bunga sakura. Dia ada notesnya, nggak bahaya soalnya. Ntar at least gue udah tahu bahwa nuansa yang pengen diusung bunga sakura. Terus fresh and calming scent. Udah ada directionnya, ingredientsnya, produced by-nya PT Alpha Victory Familia Surabaya, Jawa Timur. Yes. Udah ada BPOM-nya, batch number tersedia di botol, expired juga tersedia di botol. Terus udah ada website-nya. Mereka udah punya website www.salsacosmetics.com. Oke, nice. Ini ya, temen gue itu yang namanya Bar itu paling tahu aja, paling gercep aja untuk urusan yang beginian. Ini bener-bener belum pernah gue buka, belum pernah gue spray itu. Dia jadi masih ada kayak cellophane, masih ada plastiknya gitu. Ininya udah dibungkus pakai plastik, ininya masih dapat kardus, nggak kelihatan 30 ribuan gitu ya. Oke, jadi plastiknya udah gue buka dan ini tampilan botolnya. Gemoy banget ya. Ini Eau de Parfum 30 ml. 60 ml bukan 30 ml. Ini Eau de Parfum 60 ml. Ini sih gemes banget, dan ini nggak yang bener-bener kayak travel friendly gitu. Dan ini begitu gue lihat, lucu ya. Dan ini tuh, ya, ini tuh dia bukan di print tapi pakai stiker. Mudah-mudahan awet ya, mudah-mudahan awet. Ini benar-benar gue first impression yang gue nggak tahu. Di bawahnya tidak ada detail apa-apa, simple aja. Dan ini berupa stiker dan udah ada BPOM dan expired date-nya katanya di botol. Oke. Terus ini tuh begitu ngelihat kemasannya seperti ini,
yang botolnya tuh seperti ini. Nih gue inget yang ada di koleksi gue yang seperti ini gitu. Tuh, walaupun beda ya ini dari segi detail-detailnya, tapi kinda mengingatkan gue sama ini yang namanya Roger Gallet. Oke, Roger Gallet yang cukup rame di Jepang, dan banyak sih yang suka gitu juga yang Roger Gallet ini, dan memang ini brandnya sudah cukup lama gitu ya. Oke, baiklah, kita fokus ke salsa dulu. Ini yang Spring Sakura. Lucu ya. Aduh. Gue tuh orangnya sangat-sangat suka typo. Oke, gue tuh orangnya yang typo gitu. Cuman gue agak gemes sebagai penikmat wangian pada saat ada tulisannya nih eau de parfum. Eau de parfumnya itu parfume, bukan perfume atau parfum PARFUM atau perfume PERFUME gitu. Tapi ini tuh dia tulisannya parfume tuh kayak agak kurang nyaman aja. Terus dia masih bergelembung dikit, tapi it's 30 ribuan. Oke, it's 30 ribuan. Ayo Dewi, fokus ini 30 ribuan. Gak boleh terlalu demanding gimana banget, oke. Terus ini, oh dia bisa dibuka, bisa diputer. Jadi tempatnya bisa lo pakai lagi, oke. Kalau emang nanti habis, lo bisa pakai buat tempat yang lain, mau lo isi hand sanitizer, mau lo isi apapun itu bisa. Keren gitu. Terus ini tutupnya nggak magnetik, tapi what do you expect 30 ribu magnetik, what gitu. Kayak kalau sampai magnetik ini modal jusnya tuh berapa sih gitu ya. Oke, mari kita semprot saja. Mari kita semprot. Oke. Gila, gue so excited 30 ribuan. Seru ya. 4 spray gue coba. Dan oh ya, gue lupa. Jadi di dalam masing-masing kardus ini nih, tadi pas gue buka, di masing-masing kardus ini tuh kalau dibuka ternyata di dalamnya tuh ada kertas yang kemungkinan isinya adalah notes dari wewangian ini. Jadi tanpa lo kepoin lebih detail pun, pada saat lo beli, lo akan dapat kok notes-nya. Tapi gue belum cek. Oke. Ini blendingannya. Langsung gue cium aja tadi berapa detik sih jedanya gitu ya. Itu nggak yang nyegrak, nggak yang menyerang hidung dengan alkohol. Biasanya di wangian 30 ribuan itu either itu akan sangat-sangat menyerang di sisi alkohol, atau berasa banget kalau terlalu tebel di fragrance oilnya. Kalau ini enggak, walaupun dia masih agak oily-nya tuh sedikit banget teksturnya, oily-nya. Kelihatan nggak sih? Tuh, oily-nya tuh sedikit banget. Nih kalau gue lurusin makin kelihatan gitu. Tapi nggak sampai bleber-bleber belepotan, dan sprayernya cukup asik gitu ya. Bukan yang sampai kayak nembak gitu loh, tapi yang bukan yang misti gimana banget. 30 ribu Bo. Wanginya ini ya Sakura, tapi bukan ya, arah-arahnya kayak The Body Shop Sakura gitu ya. Cuman nggak yang plek-plek sama banget. Pink Petal Floral. Wanginya ini cenderung ke arah, kayaknya karena nuansa bebungaan, mungkin buat sebagian besar orang di Indonesia ini merasanya ini arahnya lebih ke feminin. Dan kayaknya dari detail yang mereka share itu cenderung ke arah spring scent. Untuk yang Spring Sakura ini, walaupun wanginya itu dibuka dengan nuansa yang cenderung lebih segar, ada bunga-bunganya, ada buah-buahnya gitu ya. Buahnya itu juga yang cenderung segar, tapi nggak overpower dengan fruity. Jadi cukup balance antara si fruity dengan floralnya. Dan bunga-bunganya ini cenderung ke arah pink petal dan white florals gitu. Jadi bunga-bunga yang wanginya tuh lebih elegan nuansanya, bukan yang sensual. Terus ya gue ngerti sih kenapa dibilang wangi-wangi cewek-cewek SCBD gitu, yang mungkin suka pakai arah-arahnya kayak Jo Malone, Hermes, terus Roger Gallet mungkin. Yang nuansanya itu freshy, tapi nggak yang berisik dengan buah-buah yang overload atau jeruk-jeruk yang overload, tapi di balance antara buah dan floralnya. Ini di base-nya berasa nuansa yang cukup manis. Ada sentuhan dari vanilla, of course, vanilla, tonka, something sweet. Arahnya cenderung ada sentuhan gourmand, tapi ini bukan gourmand yang kayak buat cewek-cewek kue yang bener-bener wanginya wangi kue. Ini lebih ke wangi fruity floral.
Cuman dia dengan base yang manis, bukan hanya melulu about mask. Harga 30 ribuan untuk wangi pink petal yang cenderung sometimes berkesan agak murahan gitu ya, agak scratchy, agak nyegrak. Ini cukup smooth. Ih, lucu ya, pantesan aja pada viral ngomongin ini. Oke. Berikutnya ada dandelion atau dandelion gitu ya. Dandelion yang kuning gini. Lucu ya ini desainnya. Ini stikernya juga kalau yang ini cenderung lebih rapi. Selangnya oke gitu, nggak yang over yang gimana banget. Ih, bagus ya. Suka gue ngelihatnya, resik gitu. Dan ini bener-bener kayak cocok buat lo kantor, kuliah yang aktif gitu ya. Kalau gue kan lately kebanyakan di rumah, jadi ya punya botol gede juga nggak terlalu masalah. Cuman buat lo yang suka bepergian, lo nggak perlu pindahin ke botol diken atau botol-botol lain, karena ini udah 60 ml berasa 30 ml buat gue. Ini sangat-sangat friendly. Sekarang di sini kali ya, kita coba sprayer dulu deh. Sama sih sprayernya. Nah, kalau jaraknya lo agak jauhin, dia nggak terlalu oily ya. Kalau tadi karena gue spraynya yang untuk yang Sakura tuh ada after effect-nya tuh agak oily. Sementara yang dandelion ini nggak terlalu. Oh, oke. Ini wanginya, I like it. Ini tuh kayak ada sentuhan ya, cocok dengan namanya dandelion. Jadi ada manisnya, ada citrusinya, jadi bikin kesan udara fresh air gitu ya. Udara yang dingin tapi cerah, menyegarkan. Cocok banget buat lo pakai untuk pagi hari atau kalau mungkin sore-sore udah mulai nyemek, udah mulai pliket gitu lo, buat refreshing gitu ya, untuk touch up kayaknya cocok sih ini dandelion ini, lebih berkesan fresh. Kalau lo pengen touch upnya untuk ke date kayaknya mungkin lebih cocok yang Sakura karena ada sweetnessnya. Kalau yang ini nih di opening hidung gue sampai saat ini tuh lebih berkesan, lebih fresh. Ini menurut gue dibukanya memang sangat fresh. Terus somehow di dandelion ini tuh nuansa white petal floralsnya lebih intens lagi, lebih berkesan clean, lebih berkesan dewy gitu ya. Gimana sih? Kayak udara dingin di pagi hari, jadi ada berkesan segar, tapi ada sentuhan yang dingin, air dinginnya gitu. Terus di base-nya ini gue nggak merasa terlalu, maksudnya gini, bukan terlalu manis, tapi nggak merasa yang di boost dengan fondasi wangi yang manis gitu. Jadi makanya gue bilang ini cenderung ke clean scent. Terus habis itu kayak ada sentuhan aromatic woody di base-nya yang membuat nuansanya itu, lingersnya tuh lebih airy gitu. Nuansa wanginya tuh lebih kayak di udara tuh cocok, bahkan selain lo pakai buat wangi pewangi badan lo, untuk pewangi ruangan pun lebih berkesan fresh, jadi ruangannya lebih berkesan bersih dan menyegarkan dan menyejukkan. So buat gue si dandelion ini mungkin cocok buat lo yang memang pengen memulai hari dengan sesuatu yang lebih eye awakening, nose opening gitu ya, jadi lebih pengen seger gitu. Ini dandelion ini cocok sih. Dan ya kalau dibilang floral banget malah nggak juga. Buat gue ini justru lebih berkesan fresh. Aduh sorry ya kalau ini lidah gue belibet pagi ini. Jadi ini cenderung berkesan fresh, sentuhan floralnya berasa, tapi white floral yang light linger banget, jadi lebih berkesan clean aja. Mari kita lihat juga untuk yang Sakura kayak apa sih notes-nya. Kita buka. Oke, yang Sakura ada almond, Italian lemon, mandarin, lalalala. Nanti mungkin bisa gue share. Oke, dia pakai tuberose, jasmine sambak, magnolia, freesia, caramel ya. Nuansa-nuansa manisnya itu lebih manis and pink petal florals bersama white. Jadi kalau ada bouquet nih, floral bouquet yang wangi-wangi, ada bunga putih dan ada bunga yang soft linger warna pink gitu ya. Jadi cenderung ke situ. Nah ini tuh tapi base-nya manis, ada sentuhan manisnya. Buat lo yang mungkin nggak suka wangi yang berasa ada di base-nya ya, bukan yang manis banget, bukan yang kue banget, tapi ada yang manis-manisnya, mungkin kurang cocok. Mungkin lo lebih cocok untuk ke dandelion. Terus ya di base-nya si Spring Sakura tuh ada amber, vanilla, cedar, musk, tonka bean, and kakao. Kakaonya gue tidak merasa kalau ini wangi coklat, nggak cokleti, tapi membuat ya wanginya itu kayak bisa lo pakai sepanjang hari bahkan sampai malam. Jadi kayak ada manis, terus habis itu ada nuansa warmnya sedikit, tapi
masih tetap berkesan segar aja. Kalau si dandelion itu notesnya nanti bisa gue share di sini. Ada fresh, green, citrusy. Oh, oke. Fruitnya ada mango. Ada mango, really? Gue sih nggak nyium bau yang bener-bener aroma mango gitu ya. Cuman gue berasa kalau ini ada fruity yang cukup zesty, yang cukup apa ya, nonjok di hidung untuk kesegarannya, yang berkesan fresh, buah-buah segar gitu, bukan buah-buah asem. Buah-buah segar yang kayak baru kita potong, yang balance antara manis dan asemnya, nggak yang terlalu asem-asem banget gitu. Terus abis itu ada fruitynya, ada raspberry, terus di heartnya ada watery atau mungkin water accord atau water notes gitu ya. Dan ada floralnya ini typo, oke, ada jasmine, pomerose, dan water flowers. Oke, water flowers itu apa? Lotus dan sebagainya mungkin ya. That's why ini aromanya berkesan dewy dan berkesan basah gitu kayak gue bilang. Walaupun wanginya yang judulnya itu dandelion. Dandelion kan berkesan agak kering. Kalau menurut pendapat gue ya, jadi berkesan tuh cenderung kayak angelic, berkesan kayak immortal gitu, yang bunga-bunga kering. Kayak kalau lu biasa ketemu bunga-bunga yang udah dikeringin tuh, dandelion somehow image gue tuh wanginya akan seperti itu. Tapi ternyata ini lebih menyegarkan aja, lebih watery, lebih dewy gitu ya. Terus di base-nya tuh dia masih ada notes fruity-nya. That's kind of ini ya, ya I don't know, mungkin masih tetap berasa gitu ya. Tapi buat di hidung gue tuh di base-nya itu yang ini lebih berkesan kalau dia ada aromatic woody sama wangi-wangi yang nggak terlalu manis meskipun ada muskinya. Ayo kita baca aja, bawel gue. Oke, ada coconut milk, ada musky and woody. Oke. Dan juga ada ambery, ada musk, ada woody-nya tuh dia pakai sandalwood atau cendana dan ambery. Oke. Berikutnya sweet magnolia. Dari judulnya kayaknya ini bakalan centil lagi sih. Maksudnya bukan centil yang gimana-gimana, tapi ya lebih feminine mungkin for some people, I don't know. Oke. Lucu ya, suka deh. Walaupun stikernya tuh nggak seresik itu ya nempelinnya, masih ada bekas garet-garet segala macem, ada bekas-bekasnya, tapi 30.000 Bo. Tetep ya. Nih gue suka dia bisa masih, tapi be careful pada saat lo taruh tas, takutnya kelotak-kelotak ntar kebuka gitu ya. Mudah-mudahan nggak sampai kebuka. Nah ini pas lo buka be careful. Oke, kita coba di sini. 3 spray. Oke. Ini juga di base-nya cenderung ada manisnya tuh, gue bisa langsung detect di awal. This is interesting. Karena buat gue kayak gue mencium wangi, kalau di awalnya gue of course gue bisa mendeteksi wangi yang cenderung lebih fresh di awal. Tapi freshness-nya itu nggak fruity gitu loh. Freshness-nya ini lebih ke wangi-wangi yang dewy. Wanginya langsung cenderung ke arah floral yang light linger. Terus habis itu ketemu dengan wangi-wangi floral lagi. Dan kayaknya ini ada sentuhan justru bunga mawar atau rose gitu ya di sini. Walaupun judulnya magnolia ya. Ini wanginya sama-sama pink petal dibandingin yang sakura. Yang di sweet magnolia ini sesuai judulnya ini lebih sweet. Tapi kalau dibilang magnolia, gue ngerasa ini tuh somehow wangi magnolianya tercover, ketutup dengan wangi yang cenderung ke arah lebih gourmand lagi, lebih manis dan lebih berkesan. Kayak ada sentuhan bahan-bahan baku yang dari notes makanan yang manis-manis gitu. Di sini gue juga merasakan wangi yang lebih warm dibandingin si sakura, sedikit lebih warm dan lebih kayak punch dari peculinya tuh lebih berasa. Kalau di pink sakura, spring sakura, oke? Spring sakura itu lebih berasa punch yang cenderung ke arah sweet notes. Kalau yang di magnolia selain sweet notesnya juga berasa kayak ada peculinya atau nilamnya itu lebih berasa. Jadi ada sentuhan earthy-nya dan ini lebih berkesan somehow intense. Jadi pada saat dibilang sweet magnolia, gue tadinya berpikir akan sangat springy, akan sangat airy,
tapi ada linger sweetnessnya karena berdasarkan 2 yang sebelumnya. Jadi gue pikir wah ini bakalan ya kurang lebih sama, tapi ternyata yang ini bobot wanginya tuh di base-nya tuh lebih tebel lagi, lebih intens lagi. Jadi wanginya tuh lebih berasa kayak ini Sweet Magnolia ini mungkin akan cocok pada saat lo pakai di sore sampai malam hari gitu loh. Jadi buat lo yang after office hour mau nongki-nongki dan berkesan lebih elegan kalau yang ini, dan lebih berkesan ada sisi sensualnya gitu. Jadi makanya gue bilang kayak ada rose dan peculinya gitu loh. Jadi kayak lebih ada mungkin buat lo kalau nonton gitu ya. Jadi bukan yang untuk panas-panasan, karena sisi freshness dari si Sweet Magnolia ini cenderung di tone down, tapi lebih keluar sisi warmnya. Sweet Magnolia ini kalau dibilang gue ngerasa gue jadi nginget-nginget gitu di otak gue, ingetan atau memori dari hidung gue itu untuk wangi magnolia apakah seperti ini. Kok menurut gue wangi magnolia itu somehow ada sentuhan dari white petals yang kayak jasmine, kayak gardenia gitu, tapi ya arah-arahnya ke sana. Tapi ternyata dari Sweet Magnolia ini agak lebih kompleks aja dibandingin kalau yang lain. Kayak gue bisa mengingatkan oh ya dandelion seperti ini, sakura seperti ini. Tapi untuk yang Magnolia ini cenderung kayak floral bouquet yang punch of warmnya tuh dan ada sisi sensualnya tuh berasa gitu. Oke, last but not least ini adalah North Peony. Kenapa North? Kenapa nggak South? Kenapa nggak East? I don't know. Oke, North Peony yang tampilannya seperti ini. Oke, mari kita coba. Gue suka pengen nyabut malah keputer. Oke, oh yang ini agak rembes ya punya gue. Yang ini bukan punya gue, ini disponsorin by Bar. Oke, gue bisa langsung cium, tapi ayo kita spray aja. Oke, 4 spray ya tadi. Oh, openingnya ini lucu, kayak ada wangi yang cenderung lebih fizzy, yang cenderung berkesan kayak pas buka minuman sarsaparilla. Buka minuman kayak AW root beer, terus kayak Bundaberg, badak gitu, yang badak juga minuman badak. Itu pas di opening tuh kayak ada sentuhan itu. Ih, lucu kamu. Ini menurut gue komposisi wanginya cukup unik. As yang judulnya adalah North Peony atau Peony. Peony biasanya buat gue tuh somehow kind of boring gitu. Sering banget dipakai untuk kayak berkesan pengen rose tapi lebih light linger, lebih spring, lebih ya udah basic kayak fresh rose. Akhirnya cenderung ke arah peony gitu ya, dan lebih delicate kesannya, jadi bawanya peony. Tapi somehow di sini peonynya ini cukup edgy buat gue. Peonynya tuh cukup unik buat gue. Jadi dibuka dengan ada sentuhan buahnya, tapi buahnya tuh bukan melulu about citrus, bukan melulu about si berry gitu, buah-buah berry-berryan. Tapi ini buahnya itu lebih kayak yang seger krenyes gitu loh, yang kayak buah kayak pear, buah yang kayak apel, buah yang berdaging, dan bukan yang kayak semangka ya atau melon yang manis yang airnya banyak tumpah-tumpah, tapi lebih kayak kalau kita makan tuh garing gitu kesannya, kayak krenyes gitu. Ini cenderung kayak ada buah-buah yang ke arah sana. Terus ini wanginya juga balance antara yang sisi elegannya dan bunganya tuh somehow buat gue tidak langsung gue bisa detect bahwa this is peony. Ini justru cenderung lebih edgy dan lebih unik, dan buat gue lebih intriguing buat gue kepoin sebagai orang yang memang suka ngekepoin wangian. Dan bahkan buat gue kalau lo pakai ini sebagai signature scent, buat gue cucuk tuh jadinya. Cocok banget karena nggak pasaran aja gitu, walaupun judulnya pasaran banget peony, tapi buat gue wanginya ini ya gue bilang edgy dan versatile gitu. Jadi buat lo bikin signature scent, pada saat lo pakai ini lingersnya orang akan bertanya-tanya ini parfum apa sih kok lucu ya wanginya, karena ada sisi edgy dari wangi ini yang bikin gue kayak ini wangi apa ya gitu.
Kalau gue bilang arahnya kayak ada sentuhan almondnya, justru mungkin gue merasa ada sentuhan almond di si North Peony ini. Jadi kayak ada something yang piercing, tapi habis itu apa yang agak nusuk naik gitu ya, yang agak tajam nusuk naik, tapi bukan berarti itu mengganggu di hidung gue, justru kayak apa nih, kayak bikin penasaran. And then ketemu dengan wangi yang cenderung arahnya lebih clean, dan ada sentuhan kayak dusty yang biasanya gue temuin di Purple Petal Florals. Purple Petal Florals yang masuk di kategori gue itu apa aja? Itu ada violet, ada lilac, ada heliotrope, sometimes lavender, walaupun lavender tuh ada sentuhan mint dan ada sentuhan herbalnya, dan kadang membuat nuansanya tuh terlalu soapy barbershop. Tapi kalau ini tuh lebih kayak clean scent. Tadi gue bilang apa aja? Pokoknya yang bunga-bunga ungu yang bikin wangi itu berkesan berbeda aja sentuhannya gitu. Ada juga si apa sih, kok gue lupa ya, yang hydranea is it? Ya pokoknya yang bunga-bunga yang ungu-ungu gitulah. Terus ada wisteria yang kayak gitu-gitu deh. Jadi bunganya tuh berkesan elegan tapi berkesan clean. Yes, itu di sini di North Peony ini justru gue merasa kayak ada sentuhan purple florals. Jadi buat gue dengan desain yang dibikin kayak resik dan berkesan kayak powdery gini, powdernya tuh nggak berarti yang benar-benar berasa kayak bedak bayi gitu ya. Tapi ini lebih kayak ada sentuhan clean scent dengan kayak kalau dibikin purple malah lebih masuk menurut gue. I don't know, let's check. Ini Sweet Magnolia, no. North Peony. Fragrance notes-nya ini di sini, oh dia cenderung linear ya. Iya, tapi buat gue hampir semua tuh nuansanya cenderung linear. Cuman di depan aja ada freshness-nya. I don't know nanti kalau memang setelah sekian lama ternyata ada perubahan wangi. Oke, fragrance notes-nya untuk North Peony ini ada lemon, apple, geranium, violet, rose, musk, patchouli, and vanilla. Oke, di sini ternyata dia pakai violet. Buahnya dia pakai apple, ya. Lemonnya jujur aja gue nggak mendeteksi wangi lemon. Mungkin just buat note apa untuk ngebuat hidung gue kebuka aja. Tapi gue nggak mencium wangi lemon di sini. Nggak yang zesty lemon gitu. Ada rose-nya, ada violetnya, musk, patchouli and vanilla. Patchoulinya di sini nggak terlalu nampol, nggak ngebuat ini jadi overly warm. Tapi buat gue menarik. Gila sih, salsa empat-empatnya menurut gue menarik untuk lo kepoin. Kira-kira yang kurang tertarik untuk ngekepoin ini orang-orang yang seperti apa aja? Mungkin lo yang memang tidak suka base-nya adalah floral. Come on, judulnya semua udah arah-arah floral. Kalau memang lo masih bisa mentoleransi sedikit nuansa floral, mungkin lo bisa coba untuk yang North Peony ini, karena wangi peoninya jangan terkecoh dengan judul peoninya. Jadi cenderung cukup unik buat gue. Kalau yang atau di Dandelion juga lebih dewy, dia wanginya lebih fresh, dewy. Walaupun ya mungkin lo kudu bisa menikmati yang nuansanya tuh kayak wangi-wangi sedikit lebih apa ya, ada sentuhan greennya gitu ya. Cowok cewek bisa pakai apa enggak ya, kembali gue nggak pernah mengklasifikasikan cowok atau cewek. Tapi ini kalau misalkan lo suka wangi yang berkesan sedikit lebih flamboyan buat cowok-cowok, atau ya memang lo suka wangi yang lebih floral, I think this is also for you gitu. Nah, staying powernya kayak apa gue belum tahu karena this is my first impression. Mungkin pada saat edit beberapa waktu kemudian gue bisa share di kulit gue bagaimana dan mana yang lebih awet dan sebagainya. Mungkin juga lo bisa cek di Instagram gue kadang lebih gampang untuk share di sana perkembangannya, dan I don't know, mungkin perkembangannya bakalan gue share lagi di sosial media lainnya. Jadi pantau aja sosial media gue yang lain juga untuk ngekepoin yang wangi-wangian ini gitu ya. Terus buat gue, keren ya, pantesan aja viral ya, Bo. Jadi untuk harga yang mereka tawarkan dan wanginya yang dibuka dengan tidak terlalu alkohol,
tidak bleber-bleber gitu ya, kualitas jusnya tidak bleber-bleber, sudah berbepom, sudah bersertifikat halal, if it's menjadi konsideran buat lo. And then produknya juga dapat kerdus, dapat botol yang bagus. Sementara Roger Geller gue ini harganya berapa ratus ribu gue lupa, pokoknya cukup mehong gitu dibandingin dengan ini jauh banget, kayak 10 kali lipat atau 20 kali lipat. Dan dari produk Salsa ini tuh juga nih ya, ada produk-produk yang pengen gue kepoin. Kalau ini gue udah coba, jadi ini adalah hair color untuk color spraynya. Ini lucu banget, cuman di spray gitu aja, warnanya bagus-bagus, gemes-gemes, dan ya buat seru-seruan. Ini gue beli 2 warna. And then ada juga gue beli lagi ini yang katanya juga oke, itu eyelash eyebrow serum. Jadi serum buat bulu mata. Sama ini, kalau kata temen gue si Bar itu bilang ini penghilang daki gitu. Oke, ini Hands Jab is it new green tea gel skin cleaner, perontok daki. Beneran dong judulnya perontok daki, Bo. Ada perontok daki gitu. Oke, seru bye-bye daki gitu. Bener-bener eksplisit banget ya, Bo. Nanti gue cobain, ini ada beberapa varian wangi yang gue ambil ini yang direkomendasikan oleh pihak Salsanya pada saat itu juga, dan teman-teman gue juga, yaitu yang wangi green tea. Oke, yang gue beli itu eyelashnya harga 21.000, yang serumnya untuk color spraynya 26.000. Gila sih harganya, terjangkau sekali gitu. Jadi buat gue dari Salsa ini Dewi approve of course, 30.000 dengan kualitas wangi yang seperti ini. I'm quite happy gitu. Bisa lo pakai, pokoknya lo overspray juga, Bo, mantul, markitul. Oke. Itu aja buat obrolan wangi kali ini. Sampai ketemu di obrolan wangi selanjutnya. Bye bye.